Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas salah satu fitur yang ada di server yang bisa digunakan oleh orang IT. Salah satunya ada yang namanya fitur SSH atau yang biasa disebut dengan Secure Shell. Jadi Secure Shell di sini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh server untuk melakukan koneksi dari klien ke server. Si klien nanti bisa melakukan koneksi, bisa melakukan koneksi dari klien ke server, contohnya meskipun jaraknya lumayan agak jauh. Jadi salah satu fitur ini biasanya digunakan oleh orang IT untuk ngecek atau ngelacak server yang dia miliki. Kira-kira ada kendala nggak di servernya? Ini kurang lebih kalau berbicara tentang SSH atau Secure Shell. Gampangnya SSH di sini biasanya digunakan untuk nge-remote. Oke, kenapa ada yang namanya SSH? Karena salah satunya terkait dengan kemajuan teknologi. Terkait dengan kemajuan teknologi, muncul perangkat yang membuat penggunanya mampu mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh. Oke, bahkan ini sangat dibutuhkan. Oke, SSH adalah sistem yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan hal tersebut atau yang biasa disebut dengan remote server. Contoh orang IT-nya contohnya ada di Surabaya, sedangkan server pusatnya ada di Jakarta. Dia bisa melakukan remote dari jarak jauh asalkan dia terhubung ke server tersebut contohnya. Secure Shell atau juga disebut dengan FTP atau File Transfer Protocol merupakan sebuah jaringan yang terdapat pada TCP atau yang biasa disebut dengan IP layer. Ini kalau berbicara tentang Secure Shell, ini hampir sama seperti FTP atau contohnya SSH. Ini kalau berbicara tentang FTP atau contohnya SSH, ini sebenarnya hampir sama. Cuman perbedaannya di mana? Nanti ada letak perbedaan antara kalau kita menggunakan FTP atau kalau kita menggunakan SSH. Kayak konsep dari Secure Shell adalah suatu protokol atau jalur masuk aman dengan menggunakan file yang dikirim dari jaringan Unix system. Jadi kalau menggunakan SSH nanti dia akan masuk menggunakan jaringan unik yang ada di sistem tersebut. Semua alur jalannya jaringan dirahasiakan hanya dapat membaca satu jaringan dan juga tidak dapat menangkap password. Jadi kalau kita menggunakan SSH, salah satunya dia lebih aman. Kenapa? Karena tidak dapat menangkap password. Sistem ini disebut sebagai kemajuan teknologi yang besar ketimbang kalau semuanya kita menggunakan telnet atau kalau menggunakan FTP protokol. Sistem ini juga menyediakan koneksi dengan enkripsi antara para pengguna dengan server yang dipakai. Dalam proses pemakaiannya, SSH biasanya menggunakan telnet kalau untuk pemakaiannya. Oke, perbedaan akan terlihat ketika mengakses website biasa dengan website yang lebih aman, yaitu kalau kita menggunakan HTTPS. Jadi kalau semuanya kita pengen mengakses suatu website, contohnya kita bisa melihat ada contohnya website yang hanya menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya ada juga contohnya website yang menggunakan protokol HTTPS. Jadi sebenarnya lebih secure atau lebih aman kalau menggunakan website tersebut menggunakan protokol dalam bentuk HTTPS. Sesuai dengan namanya, yaitu koneksi sel yang aman. SSH adalah singkatan dari Secure Shell Connection. Berbeda dengan telnet dan FTP, koneksi yang dilakukan jaringan SSH telah lebih dienkripsi. Telah dienkripsi terlebih dahulu menggunakan beberapa teknologi. Di antaranya contohnya menggunakan enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan juga contohnya bisa menggunakan hashing. Ketiga teknologi ini merupakan bagian dari teknologi kriptografi. Jadi salah satu keunggulan kalau kita menggunakan Secure Shell, salah satunya dia menggunakan kriptografi. Kriptografi di sini salah satu metode yang biasa digunakan untuk mengamankan identitas yang kita miliki. Contoh password, username dan password yang kita miliki. Ini yang nantinya akan dilakukan enkripsi simetris, selanjutnya ada yang namanya enkripsi asimetris, selanjutnya ada istilah hashing. Kayak apa itu SSH? Jaringan koneksi yang aman. Jika menggunakan jaringan ini, maka akan memiliki pilihan untuk melakukan autentifikasi dalam penggunaan remote sebelum nanti terkoneksi ke jaringan. Jadi dia akan melewati beberapa jalur, contohnya dia akan melewati beberapa filter yang baru selanjutnya dia akan masuk ke server yang dia tuju. Sistem ini juga mampu mengirim input dari SSH klien kepada host atau server pusat, kemudian mengirim kembali hasil servernya ke klien. Ini kalau berbicara tentang SSH.
Ketika melakukan koneksi SSH ke salah satu alamat IP server, pengguna dapat mengubah pengaturan yang terdapat di dalam server sesuai dengan pengguna yang telah dipakai. Oke, ini kalau berbicara tentang SSH, pengertian SSH diartikan sebagai perangkat atau sistem yang memudahkan pengguna dalam mengelola server. Kemudahan yang didapat adalah pengguna tidak perlu datang ke lokasi server berada. Jadi tinggal via remote, contohnya dari jarak jauh contohnya. Oke, selain itu sistem juga dapat diaplikasikan untuk mengatur dan mengelola komputer atau perangkat desktop lain yang terdapat pada jaringan yang sama. Jadi tidak harus ke server, tapi perangkat-perangkat yang lainnya pun bisa kita remote dari jarak jauh. Kalau dilihat dari cara kerja SSH, kurang lebih seperti ini. Ada klien dan server. Oke, ada komputer yang nantinya akan kita akses, atau yang dalam hal ini kita sebut dengan server. Selanjutnya ada komputer yang kita gunakan sebagai klien. Oke, cara kerja SSH memakai metode client server, di mana SSH klien akan melakukan koneksi ke SSH servernya. Kalau contohnya kita menggunakan Windows, contohnya salah satu tools yang kita gunakan kalau di Windows, kalau di klien, khususnya kalau kita menggunakan Windows, kita bisa menginstal aplikasi namanya PuTTY. Tapi kalau kita menggunakan kliennya menggunakan Mac atau menggunakan Linux, sudah ada fitur di dalam sistem operasi tersebut. Jadi sudah terinstall. Kalau Windows kita harus install terlebih dahulu, yang disebut salah satunya disebut dengan salah satu aplikasi yang bisa kita install adalah PuTTY namanya. Ini kalau berbicara tentang cara kerja SSH. Oke, dalam proses koneksi ke SSH server, SSH klien akan menggunakan kunci kriptografi. Fungsinya adalah melakukan verifikasi dan identifikasi SSH server yang dituju. Jadi ada istilah kriptografi. Kriptografi di sini merupakan salah satu metode untuk mengamankan identitas yang kita miliki. Jika kunci yang dipakai SSH klien tidak sama dengan server, maka koneksi tidak akan tersambung. SSH klien dan server bisa tersambung atau terkoneksi jika memakai kunci yang sama, tentunya setelah melakukan proses verifikasi. Ini kalau berbicara tentang cara kerja SSH. Nantinya koneksi yang tersambung terlebih dahulu dienkripsi dengan menggunakan symmetric encryption serta hashing algorithm. Yang tadi sudah saya bahas, bisa ada yang menggunakan simetrik atau menggunakan asimetrik dan hashing algorithm. Tujuan dilakukan proses enkripsi pada SSH adalah untuk memastikan keutuhan data dan kerahasiaan data guna keperluan antara klien dan server. Sebenarnya tujuannya adalah untuk kerahasiaan dan pengamanan data yang dimiliki server itu sendiri. Selanjutnya ada SSH Client. SSH Client merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan sistem operasi dengan SSH server. SSH Client bisa diterapkan pada beberapa sistem operasi, bahkan yang sebelumnya telah terpasang dalam sebuah perangkat, contohnya kalau kita menggunakan sistem operasi Linux, atau kalau kita menggunakan sistem operasi Mac OS, SSH Client-nya sudah terpasang secara otomatis. Bagi yang menggunakan sistem operasi Windows, bisa memakai aplikasi namanya PuTTY. Pengguna macOS dan Linux tidak perlu menginstal aplikasi tambahan untuk mendapatkan banyak keuntungan memakai sistem ini. Jadi kalau semuanya kalian menggunakan sistem operasi macOS atau menggunakan sistem operasi Linux, sudah include sih sebenarnya, sudah ada fiturnya biasanya yang disebut dengan terminal. Kita bisa menggunakan terminal tersebut untuk mengakses server menggunakan SSH. Tapi kalau kita menggunakan Windows, mau nggak mau kita harus menggunakan ini, menginstal aplikasi tambahan namanya PuTTY. Karena fitur SSH Client sudah berada di terminal masing-masing. Kalau kita menggunakan Linux dan macOS. SSH Client di macOS kurang lebih seperti ini, yang biasa disebut dengan terminal. Ini kalau di macOS sudah terinstall, tinggal kita gunakan saja. Selanjutnya ini kurang lebih tampilan kalau kita jalankan. Oke. Kalau di Windows kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggunakan namanya aplikasi namanya PuTTY yang bisa kita install. Selanjutnya yang perlu kita isi adalah hostname-nya. Hostname-nya bisa menggunakan domain, bisa menggunakan IP address-nya. Selanjutnya port default dari SSH atau FTP default-nya adalah 22. Bisa kita ganti sih sebenarnya. Selanjutnya connection type-nya kita menggunakan apa? Jadi di sini ada menggunakan telnet ataupun yang lain-lainnya. Tapi lebih aman kalau kita menggunakan SSH. Baru kita klik open. Ada beberapa kelebihan dari SSH itu sendiri. Yang pertama, kalau dilihat dari kelebihannya, manfaat kalau kita menggunakan SSH. Yang pertama, manipulasi data. Selanjutnya ada istilah DNS spoofing, ada istilah IP spoofing.
Oke, apa itu DNS manipulasi data? Peretas dapat merubah data pada perantara di sepanjang rute jaringan. Proses ini kerap dilakukan pada router yang menjadi jalan data masuk dari gateway setelah melakukan pos pemeriksaan di jalur tersebut. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang jaringan komputer, server tersebut nanti akan masuk ke sisi server akan bisa diakses setelah melewati si router itu sendiri. Biasanya ada router yang ada di perusahaan tersebut. Baru nanti setelah router nanti akan masuk jaringannya ke server. Kalau routernya sudah didapat, contohnya IP router dan password routernya sudah diperoleh, jadi tinggal masuk ke servernya sih sebenarnya. Dalam penerapannya, perlindungan terhadap indikasi tindakan ini sangat penting dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya DNS spoofing. Fitur ini memungkinkan pengguna terhindar dari aksi peretasan atau hacking. Peretasan ini biasanya dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam sistem domain. Dalam sistem ini memperlihatkan name server cheats yang ada di database. Oke, sehingga menyebabkan name server tersebut kembali ke IP yang salah. Dampaknya dapat mengalihkan koneksi ke komputer yang lain. Oke, ini salah satu yang biasanya kadang-kadang dilakukan oleh hacker biasanya. Selanjutnya ada yang namanya IP spoofing, merupakan tindakan penyembunyian IP menggunakan paket IP palsu. Tujuan tidak lain adalah meniru koneksi lain yang ditemukan di sana. Pada tahap lain, ini tentu saja akan menimbulkan masalah yang signifikan tentunya. Jika dia benar-benar harus menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal satu ini. Jadi kelebihan dari SSA salah satunya dia bisa bisa mencegah yang namanya DNS spoofing, IP spoofing, dan manipulasi data. Selanjutnya tentunya ada kekurangan. Kekurangannya terkait dengan konfigurasi yang ada di dalamnya. Konfigurasi yang ada di dalam SSA tersebut atau di dalam server tersebut sudah secure atau belum. Gitu. Selanjutnya masih banyak cara bagi peretas yang memiliki kemampuan kuat untuk menyusup dan manipulasi. Jadi kasarnya masih banyak jalan menuju rumah. Kasarnya seperti itu. Kalau nggak dapat cara A, kadang-kadang si peretas dia akan menggunakan cara yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti ini penjelasan dari Secure Shell. Nanti saya akan lanjut ke konfigurasi Secure Shell itu sendiri. Oke, sekarang untuk materi ini pembahasan tentang teoritis Secure Shell, konsep dari Secure Shell, selanjutnya SSH client, berikut kelemahan dan kelebihan dari Secure Shell sudah saya bahas. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.